Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Allah. Shalom. Puji nama Tuhan jika pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh hadir di rumahnya, untuk kita boleh memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari ibadah kita mulai. Sidang jemaat Allah mengulang kembali puji. Mari kita memberikan penyembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari kita rasakan urapan Tuhan saat ini. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang menjalani ibadah kita pada saat ini. Allah
Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita habiskan ibadah kita pada pagi ini dengan mengatakan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan. Nats pemimpin minggu ini terambil dari Habakuk 3 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Begini bunyi firman Tuhan: sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita, mari terlebih dahulu kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Hati kami dipenuhi dengan limpahan ucapan syukur kepadamu ya Allah. Sungguh mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan yang selalu dan terus menyatakan kehidupan kami. Dan satu minggu yang telah kami lewati ya Bapa, kuasa satu menuntun langkah kehidupan kami ya Tuhan. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami alami, Tuhan selalu berada di garda terdepan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini, sukacita yang besar bagi kami pribadi anak-anak di tempat ini Tuhan, boleh datang ke rumahmu ini untuk boleh memuji dan mengucapkan nama Tuhan. Terlebih kami boleh duduk diam mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuhan, sebelum kami melanjutkan puji-pujian kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Ampuni atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan, di dalam hati kami, pikiran kami, maka setiap tingkah laku dan ucapan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan itu menjadi kedukaan bagi Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, yang biarlah ya Bapa saat ini kami boleh layak untuk hadir di hadapan-Mu. Setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh menjadi kesukaan dan duka yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terlebih lagi ya Bapa, kami boleh layak untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan setiap firman yang ditebarkan oleh hamba-Mu nanti ya Bapa tidak hanya berlalu dari pendengaran kami, tapi kami boleh mengerti dan memahami, serta kami pun juga boleh menjadi pelaku dari firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami menyerahkan jadi ibadah kami, dan kami boleh mengamalnya saat ini, sampai kami boleh mengakhirinya dan kami pulang ke dalam penasihat Tuhan, dan yang Roh Kudus Tuhan serta memimpin dan memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yesaya 12 ayat yang kedua. Begini bunyi firman Tuhan: sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Amin. Kita akan merespon pengakuan dosa ini dan kita memujikan pujian Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan
Kita akan membaca bacaan pertanggapan. Bacaan pertanggapan minggu ini telah sampai pada Mazmur 56 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Kita akan membaca secara bergantian, mulai pada ayat yang kedua. Saya membacakan ayat menjorok ke kiri, Bapak Ibu Saudara akan membacakan ayat yang menjorok ke dalam. Begitu seterusnya hingga ayat yang ke-14. Mazmur 56 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14 dengan judul perikop kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon tabatin yang jauh, Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, Aku ingin percaya kepadamu. kepada Allah yang firman-Nya ku puji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengancamkan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku. Seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Luputkanlah bangsa-bangsa dengan lukamu ya Allah. Sengsaraku, Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau rencanakan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak padaku. Kepada Allah firman-Nya ku puji. Kepada Tuhan firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nazarku kepadamu ya Allah akan melaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, Bahkan dia dapat tipu sehingga tidak tersandung. maka aku boleh berjalan di hadapan Allah. Dalam cahaya kehidupan. Amin. Sidang jemaat bersama. Kita akan meresponi bacaan pertanggapan dan mengucapkan pujian. Engkaulah perisaiku.
Tuhan, selidikilah kami, karena hanya Engkau-lah yang mengenal pribadi kami masing-masing, bahkan kedalaman hati kami. Dan oleh sebab itu Tuhan, saat pagi ini kami rindu hati kami boleh dipuaskan, dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami dapat mengerti dan mengetahui kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih daripada itu ya Tuhan, ketika kami keluar dari tempat ini, kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Semua kuasa si jahat yang ingin mengganggu, bahkan merampas kebenaran firman Tuhan dari pendengaran hati kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh yang kudus menguasai kami semua. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Baik, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan kita boleh bersama-sama tetap diberikan kekuatan dan kesehatan sampai detik ini. Dan pagi ini mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk kita boleh membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai 19. Kitab Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kita baca secara responsif, yaitu saya membaca ayat yang menjorok keluar, Ibu Bapak membaca ayat yang menjorok ke dalam. Baik, kalau sudah, kita akan baca berbalas-balasan. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Yang ayat 2 pertama saya ya, yang kedua ibu-ibu. Tuhan telah mendengar kabar tentang engkau.
Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Allah datang dari negeri teman. Keagungannya menutupi segenap langit. Ada kilauan seperti cahaya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar. Ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba. Aku melihat kemah-kemah orang Kusian tertekan. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan? Atau terhadap lautankah amarahmu? Busurmu telah kau buka. Melihat engkau gunung-gunung gemetar. Samudra raya memperdengarkan suaranya. Matahari bulan berhenti di tempat kediamannya. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu. Engkau menemukan bagian atau rumah orang-orang fasik. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri. Untuk menyerahkan aku dengan sorak-soranya. Dengan kudamu engkau menginjak laut. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengam. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini. Kita yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Habakuk ini terdiri dari 3 pasal saja, sehingga dia masuk di dalam kumpulan kitab nabi-nabi kecil. Nah, Habakuk ini adalah nabi ke-8 dari 12 nabi-nabi kecil. Ya, bukan karena badannya kecil, tidak, tapi karena tulisannya kecil, sedikit dan tidak diketahui dengan jelas berapa lama dia melayani, karena data-data yang menunjukkan tentang dia sangat sedikit. Hanya ada di pasal 1 ayat 1
dan pasal 3 ayat 1 yang menyampaikan bahwa dia adalah seorang nabi. Nah, menariknya pada pagi ini saya memberi judul daripada khotbah adalah Habakuk, nabi yang galau. Habakuk, nabi yang galau. Mengapa dia galau? Kita akan bersama-sama melihat bagian demi bagian tentang Habakuk. Saya akan mengangkat bagian ini secara khusus tentang sang tokoh itu sendiri. Di dalam pasal 3 yang kita baca, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu adalah bagian dia menyampaikan doa kepada Allah. Dan doa ini dalam bentuk sebuah ratapan. Karena dia menyampaikan di dalam situasi dan kondisi di mana Yehuda sedang mengalami krisis kebenaran, krisis ekonomi, krisis moral, dan semua krisis yang sedang terjadi di Yehuda. Nah, dia melayani di kerajaan Yehuda ya, karena pelayanannya ini diberikan dan dikhususkan oleh Tuhan kepada kerajaan Yehuda. Ada dua kerajaan yang kemudian terpecah dari Israel, dari Yehuda dari kerajaan Israel. Jadi kerajaan Israel Utara, kerajaan Israel Selatan. Jadi Israel dan juga Yehuda, dan Habakuk melayani di kerajaan Yehuda. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang Habakuk yang galau dan mengalami bagaimana tekanannya seseorang yang diperintahkan untuk memberitakan kabar kepada bangsa yang sedang lari jauh atau berbalik daripada Tuhan, atau bangsa yang tidak lagi mau taat kepada Tuhan. Waktu itu dia mengalami pergumulan. Tetapi di sini juga dia bingung dan bimbang. Mengapa? Karena di satu sisi Yehuda itu begitu jahat di mata Allah, tetapi di sisi lain Allah juga menggunakan bangsa yang jauh lebih jahat. Nanti kita lihat bangsa yang jauh lebih, sehingga dia ini bingung. Tapi dalam kebingungan dan kegalauannya itu dia menyampaikan itu kepada Tuhan. Tetapi bukan cuma Habakuk, masih begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang juga mengalami hal yang sama seperti Habakuk. Pekerjaan yang diberikan kepada Allah itu kepada nabi-nabi pada zaman itu tidak mudah. Mengalami tekanan, mengalami penolakan, mengalami cibiran dan banyak hal lain. Nah, contohnya adalah Abraham yang juga bergumul tentang keturunannya, bergumul juga perihal kehidupan dia dan keluarganya serta keluarga Lot. Jadi ketika dia diperintahkan untuk meninggalkan tanah kelahirannya, pergi kepada tanah perjanjian, dia pun juga tidak mengetahui di mana itu. Tetapi karena percayanya, dia melangkahkan kaki untuk mentaati perintah Allah. Ada juga Musa, dia bergumul mengenai penindasan Mesir kepada bangsa Israel. Ada juga Elia yang depresi, sebagai nabi dia mengalami depresi oleh karena dikejar dan akan dibunuh. Ada juga Daud yang juga bergumul dengan musuh-musuhnya yang terus berniat untuk menjatuhkan dan membinasakan dia. Ada juga Ayub yang bergumul mengenai penderitaannya. Yeremia juga bergumul mengenai pelayanannya, dan Yeremia juga meratap untuk bangsa Israel. Ada Hosea yang diperintahkan Tuhan untuk menikahi seorang pelacur. Ada juga Naomi dan Ruth yang bergumul tentang bagaimana kelangsungan hidup mereka nantinya. Ada Paulus yang juga bergumul mengenai tugas dan pelayanannya. Bahkan juga yang terakhir ada Tuhan Yesus Kristus juga yang bergumul dengan tujuan kedatangannya di dunia. Ya. Di Taman Getsemani dia bilang, jika boleh cawan ini lalu daripada, tetapi jangan kehendakmu yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Tuhan juga mengingatkan murid-murid, terutama Thomas yang tidak percaya kepadanya. Inti daripada kitab Habakuk ini ada di pasal 2 ayat 4. Pasal 2 ayat 4 dikatakan, sesungguhnya orang-orang yang membusungkan dada tidak lurus hati
tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jadi seluruh daripada tulisan dari kitab Habakuk itu intisarinya ada di pasal 2 ayat 4. Orang yang benar itu akan hidup oleh karena percayanya. Dan bagian ini juga dikutip oleh Rasul Paulus dalam tulisannya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata memegang tugas dan pekerjaan sebagai pemberita kebenaran Allah itu tidak luput juga dari pergumulan. Mereka pun bukan robot, bahkan saat ini hamba-hamba Tuhan pun juga bukan robot. Mereka pasti mengalami pergumulan demi pergumulan. Nah, kami di tempat ini juga mengalami pergumulan di dalam setiap pelayanan bersama-sama dengan jemaat GKK Boro. Kecil tetapi cabai ya, bergumul untuk setiap jemaat agar hari demi hari bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi murid Kristus yang sejati. Mungkin Bapak Ibu lihat enak ya kalau melayani Tuhan itu jadi nabi atau jadi rasul atau jadi pengajar atau jadi pendeta. Yuk tukaran. Tapi yang jelas bahwa melakukan pekerjaan ini seperti kata Timotius kepada Paulus kepada Timotius bahwa menginginkan pekerjaan yang indah. Jadi ada pergumulan juga ada, tetapi menyerahkan hidup secara total kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan dan melayani itu adalah pekerjaan yang indah. Terjemahan baru gitu. Bahasa Indonesia bilang pekerjaan yang sangat berharga. Juga ada dalam American version ya, adanya bishop dan pendidik, artinya mereka yang pernah tua pada zaman dulu. Kalau bishop berbicara tentang uskup pada waktu diterjemahkan ya, atau pendeta dan gembala pada saat ini. Jadi pelayanan yang diberikan itu, tugas dan tanggung jawab itu tidak ringan, tetapi itu adalah pekerjaan yang indah. Jadi kalau kita dipercaya untuk pelayanan, maka terimalah dengan penuh sukacita, karena orang yang menghendaki jabatan pemilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Jadi Habakuk juga menerima tugas, tapi tugas itu pun juga tidak mudah untuk dilakukan. Tidak mudah untuk dilakukan. Lihat aja dia di gambarnya, dia sambil buka kitab ya, dan pembaca doa yang hanya baca kitab dan baca kitab. Tetapi justru pada saat itulah pergumulan yang banyak dan berat dialami oleh setiap nabi-nabi yang menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Nah, mari kita melihat bagaimana Habakuk ini sebenarnya. Dia adalah seorang nabi kecil, nabi ke-8 dari kumpulan nabi-nabi kecil. Dan Habakuk artinya adalah pelukan rangkulan atau memeluk atau pelukan kasih Allah. Dalam bentuk aktif kata ini juga dapat berarti seorang yang memeluk atau bergantung. Cocok dengan sikap Habakuk yang bergantung sepenuhnya kepada Allah sebagai penyelamatnya. Ada di dalam tulisan surga ringkas perjanjian lama. Ada dua fakta yang menarik di sini. Dikatakan bahwa pertama, tidak pernah membeberkan latar belakang pribadi sepanjang kitab daripada kitab Habakuk yang dia tulis ini. Jadi tidak disebutkan secara khusus, secara pribadi. Yang kedua, tidak pernah disebut biografinya dimanapun sepanjang kitab-kitab PL dan juga kitab-kitab PB. Padahal dia hidup sezaman dengan zaman Sefanya, Yeremia, nabi-nabi yang melayani pada zaman itu. Hanya dua, yang tadi saya katakan, hanya dua kali dia disebutkan sebagai nabi. Di pasal 1 ayat 1 dan pasal 3 ayat 1, yaitu ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Pasal 3 ayat 1, doa Nabi Habakuk menurut nyanyian ratapan. Akan tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak pernah ada informasi apapun dalam Alkitab yang dapat digunakan untuk memahami siapa itu Habakuk.
meskipun tidak secara gamblang menyebutkan pemerintahan raja manapun saat ia ditugaskan oleh Allah. Namun bukti-bukti menyampaikan di dalam 2 Raja-Raja 23 dan sampai 24 ayat 7 bahwa dia melayani pada zaman pemerintahan Raja Yoyakim, atau lebih tepat pada masa Nebukadnezar pertama kali menyerang Yerusalem tahun 605. Jadi Yoyakim inilah di mana masa Raja Babel atau Nebukadnezar masuk menyerang dan membawa bangsa Israel ke perburuan. Jen Obaja mengatakan Habakuk telah memulai pelayanannya sebelum bangsa Babel menyerang Yehuda. Jadi sebelum Babel datang dan menyerang Yehuda dan membawa ke pembuangan, Habakuk sudah melayani Tuhan. Nah, bangsa Babel ini bangsa di mana Daniel dan teman-teman juga dibawa pada waktu itu. Bangsa yang sangat kuat, perkasa, walaupun nanti akhirnya runtuh dari Media dan Persia ya. Bukti-bukti lain dalam pasal 1 ayat 2 sampai 4 terdapat informasi di sana bahwa tindakan-tindakan amoral yang berat telah terjadi di lingkungan bangsa Israel, sehingga tidak tepat jika dikatakan dia pelayanan di masa pemerintahan Raja Yosia. Raja Yosia raja yang taat kepada Allah, tetapi dia memerintah pada zaman Raja Yoyakim yang tadi saya sebutkan di depan. Itu kata Leon ya, di dalam tulisan bukunya Terbitan Malam. Nah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat apa isi pesan dari Habakuk kepada bangsa Israel. Habakuk melayani pada masa-masa yang sukar dan sulit. Bukan saja karena pemerintah negeri itu jahat ya pada waktu itu, tetapi juga penyerbuan bangsa kafir sebagai hukuman yang ditimpakan Allah kepada Yehuda pada waktu itu. Bangsa kafir itu adalah bangsa Kasdim atau Babilonia itu sendiri. Tulisan daripada kitab Habakuk ini dibagi menjadi 2 bagian besar. Pasal 1 sampai pasal 2 ayat 20 berisi percakapan Habakuk dengan Allah. Bagian kedua pasal 3 ayat 1 sampai 19 yang kita baca tadi berisi doa, pujian, dan iman Habakuk kepada Allah. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa mengetahui dan melihat bagaimana percakapan Allah dan juga Nabi Habakuk. Mengapa percakapan itu terjadi? Oleh karena dia melihat situasi dan kondisi yang terjadi di tengah-tengah bangsa Yehuda. Maka dia bilang, mengapa Allah tidak menghukum orang-orang sebangsanya yang terus melakukan kejahatan? Dalam pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang keempat. Kok sepertinya Allah ini membiarkan sehingga di dalam kegelisahan, kegalauannya itu dia memberikan waktunya untuk bertanya kepada Allah. Saya yakin dan percaya ketika kita juga melihat hal yang tidak benar terjadi di depan mata kita, hal-hal jahat yang terjadi di depan mata kita, sebagai orang Kristen yang percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, pasti kita akan terusik. Kita pasti juga akan marah. Kita juga pasti mengambil keputusan untuk mengingatkan dan menegur, karena hal tersebut dilakukan itu tidak benar. Habakuk pun juga mengalami kegelisahan yang demikian. Mengapa bangsa ini semakin jahat dan Allah membiarkan? Lalu dia bertanya kepada Allah. Jadi istilahnya cerita ratapan ungkapan hatinya dia sampaikan kepada Allah apa yang dia rasakan. Dan di situ ada 6 masalah yang berbeda-beda yang disampaikan oleh Habakuk oleh karena situasi yang sedang terjadi. Di pasal 1 ayatnya yang ke-3. Mulai dari ayat 3. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku.
Jadi ada penindasan, ada kelaliman, ada aniaya, ada kekerasan, ada perbantahan, dan ada pertikaian yang dialami, yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Sehingga Habakuk mempertanyakan, mengapa Allah tetap diam saja dan tidak menghukum orang-orang yang sudah melakukan pelanggaran dan dosa. Bahkan seakan-akan Tuhan tidak peduli dengan situasi. Maka dalam ayat 4 dia katakan, hukum kehilangan kekuatannya, keadilan muncul terbalik. Firman Tuhan tidak lagi menjadi standar kehidupan di dalam hidup bangsa Yehuda pada waktu itu. Mereka mengabaikan. Di ayat 4 dikatakan, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatan dan tidak pernah muncul keadilan. Bahkan dikatakan itulah sebabnya keadilan muncul kembali. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Bukan terjadi zaman ini, tetapi sudah terjadi pada zaman-zaman nabi-nabi. Hal demikian pun juga sudah terjadi. Dan ini menggelisahkan dan membuat galau hati Hawa, sehingga dia bertanya kepada Allah, mengapa? Jadi dia bertanya kepada Allah dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus. Mengapa orang jahat tidak mengalami penghukuman? Mengapa orang fasik itu makmur? Mengapa Tuhan tidak melakukan sesuatu? Mengapa Tuhan diam saja, membiarkan kejahatan terjadi? Sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan, kita harus bertanya kepada Tuhan. Tidak hanya duduk dan melihat hal yang jahat terjadi di depan mata kita. Tanya mengapa. Kalau kita diberi kesempatan untuk mengingatkan dan tegur dan sampaikan. Saya percaya dia tidak hanya protes dan menyampaikan keluhannya kepada Allah. Saya percaya dia sudah menyuarakan kebenaran itu di tengah-tengah bangsa Yehuda. Dia memberitakan kebenaran Allah. Karena memang itu tugasnya, untuk menyampaikan kebenaran Allah. Apakah didengar? Sudah pasti jawabannya tidak didengar oleh bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda mengaku sendiri, jalan sendiri-sendiri, tidak mau mendengarkan nasihat, teguran, bahkan firman Tuhan yang datang kepada mereka. Sampai Yakub bilang, kenapa Tuhan gak hukum aja? Tuhan kenapa biarkan? Ya. Kalau kita sekarang bilang begitu jahat ya, ngapa orang itu gak dihukum aja Tuhan? Terlalu jahat dia. Kalau ngomong dalam hati gak diketahui, kalau ngomong mengeluarkan suara, bisa-bisa orang protes kita. Mengapa menyampaikan demikian? Dan Tuhan menjawab apa? Dari pertanyaannya di pasal 1 ayat pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Tuhan jawab dia di ayat pasal 1 ayat 5 sampai 11. Tuhan menjawab Habakuk, dia membangkit. Dia katakan dia akan membangkitkan bangsa Asing, yaitu bangsa Kasdim atau Babel, untuk menyerang dan menghancurkan Yehuda. Kalau kita baca di ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-11 dari pasal 1. Tuhan berkata di ayatnya yang kelima, lihatlah antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang. Dikatakan, mengapa? Karena mereka sangat jahat, mereka lebih buruk dari bangsa Yehuda. Ini bukan jawaban yang dinantikan oleh Yehuda Habakuk. Ini bukan jawaban yang mau didengar oleh Habakuk. Habakuk mungkin berkeinginan bahwa Tuhan langsung turun tangan, tapi Tuhan bilang, kamu lihat, jangan kamu heran, kamu lihat saja. Karena aku akan mengirim bangsa yang jauh lebih jahat daripada bangsa itu untuk menghancurkan dan memporak-porandakan, untuk menjadi tangan Allah menghukum bangsa kepunyaan Allah itu sendiri. Ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11 menjelaskan kepada mereka alasannya adalah untuk menunjukkan bahwa mereka sangat kuat, tidak ada yang dapat menghentikan mereka. Mereka sudah pasti akan menghancurkan Yehuda. Disampaikan dan dijawab oleh Allah kepada keluhan dan ratapan Habakuk. Tapi yang tadi saya katakan, jelas ini bukan jawaban yang dimintai oleh
Habakuk. Karena Allah pakai bangsa yang justru jauh lebih jahat daripada bangsa Yehuda itu sendiri. Habakuk memang meminta segera bangsa ini sudah terlalu jauh dari Tuhan. Tapi bukan dengan bangsa yang justru jauh lebih jahat dari bangsa Yehuda. Dan Habakuk merespon di ayat selanjutnya, ayat 12 sampai dengan ayat pasal 2 ayat 1. Nah, apabila kita membaca pasal 1 ayat 12 sampai 13a, tampaknya Habakuk sepertinya menerima apa yang Tuhan sampaikan dan dia merasa puas. Akan tetapi di ayat 13b menunjukkan bahwa walaupun dia menerima jawaban Tuhan itu, dia tidak menyukai jawaban tersebut. Karena tadi alasannya dikatakan bahwa Habakuk heran mengapa Tuhan yang membenci dosa, Allah yang kudus itu justru memakai bangsa yang penuh dengan kejahatan untuk menghukum Yehuda. Kenapa bukan Tuhan sajalah yang justru bangsa yang jahat? Harusnya Tuhan hukum juga bangsa itu karena mereka jauh lebih jahat. Di dalam ayat 16 sampai 17 juga Habakuk menyampaikan kesombongan dari bangsa tersebut, karena bangsa tersebut berpikir bahwa karena kekuatan sendirilah mereka berhasil. Di pasal 1 ayat 11 dikatakan, maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus, demikian mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Jadi Habakuk itu sampaikan sanggahannya. Mereka itu sombong, mereka itu mengandalkan kekuatan sendiri, mereka itu tidak percaya. Karena mereka terus-menerus juga menyampaikan kekuatan mereka kepada bangsa-bangsa yang lainnya selain Yehuda. Di ayat 17 dikatakan, sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Itu berbicara tentang bangsa Kasdi yang begitu beringas dan begitu jahat ketika berhadapan dengan bangsa-bangsa lain. Dan Habakuk tidak menerima hal itu. Jadi mereka sama sekali tidak menghormati Allah. Cuma karena itu Habakuk heran bagaimana bisa Tuhan mengizinkan mereka untuk menghukum bangsa kepunyaan Allah itu sendiri, walaupun bangsa tersebut adalah bangsa yang sudah jauh daripada Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada contohnya. Saya tulis ini ketika kita berbicara dengan seseorang yang baru saja mengalami tragedi, kata jangan saya dalam kurungnya, kita memberitahukan dia Tuhan itu baik, dia mengasihi kamu, dia akan memberikan yang terbaik kepada kamu. Lalu kita mengutip Roma 8 ayat 28-29, Allah pun bekerja melakukan segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita ya. Ketika seseorang mengalami tragedi, masalah, pergumulan, kita ingatkan kira-kira dia dengar atau tidak. Pak Pendeta itu bisa ngomong aja. Ya kan? Kalau kita contohnya kehilangan uang nih 10 juta, sabar ya Tuhan ganti. Oh Pak Pendeta enak ngomongnya begitu, Tuhan ganti. Kalau kita lagi mengalami tragedi baru ingat, mana mau mendengarkan. Situasi ini pun juga dialami oleh Habakuk ketika bangsa ini mengalami keadaan jauh daripada Tuhan. Diingatkan Tuhan baik pun mereka pasti mencela dan menolak Habakuk. Siapa kamu itu? Ngomong enak aja kan? Jangan khawatir dulu, nanti Tuhan ganti semuanya. Jangan khawatir Tuhan selesai. Oh enak. Terus apa yang kasih aku makan ya? Kalau aku tidak mendapatkan kembali barang uangku itu uangku itu untuk kehidupanku selama 1 tahun. Saya pernah bercerita ya, bersaksi bahwa saya sama Ibu Hani ketika di Kalimantan pernah dibohongi oleh teman karena dia menyampaikan ada
beasiswa untuk anak-anak yang sekolah, lalu disuruh mengumpulkan anak-anak dengan administrasi 50.000 satu anak, 50.000 itu terkumpul kurang lebih ada hampir 20-an juta, 20-an juta kurang lah. Ditunggu tidak ada, dan ternyata ditipu. Ya kami berbuat baik, kami dibohongi oleh teman sendiri, teman kecil saya. Apa yang harus kami lakukan? Ya kami ganti lah. Kami ganti perlahan dengan tunjangan yang ada, perlahan. Ada juga yang mengerti bahwa itu adalah musibah. Ada 50.000 begitu banyak anak-anak. Karena apa? Karena kami menyampaikan dan mereka sangat antusias untuk menerima hal tersebut. Apalagi mereka percaya karena kami adalah hamba Tuhan. Ya. Atau ketika motor yang beberapa tahun lalu hilang di Surabaya, ya, ada orang yang bilang jangan khawatir nanti Tuhan ganti. Ya, terima kasih. Tapi kami harus dengan sukacita merelakan hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dalam setiap tragedi-tragedi yang ada itu ada maksud Tuhan yang berbicara kita. Tetapi tidak sedikit yang saya katakan tadi, bahwa ketika kita berbicara dengan orang-orang yang mengalami tragedi, bisa jadi kita dikurang dan tidak mau didengar apa yang disampaikan. Ya, saya katakan tugas seorang nabi yang disampaikan oleh Habakuk dan nabi-nabi yang lain bukan pekerjaan yang mudah. Sampai saat ini ketika beberapa orang yang saya ingatkan, ya, sahabat, ya menerima, ya saya tidak tahu dalam hati kan saya tidak bisa lihat hati ya. Jangan sampai iya pak tapi nama aja Pak Masuk itu mau rundel di dalam hatinya ngomel, Pak Pendeta hanya bisa ngomong aja. Dan itu tugas yang harus kami berikan untuk kami sampaikan. Seorang teman kemarin menelpon dari Pulau Sumatera, kata saya karena saya lagi diserang dari berbagai macam arah karena saya masuk dan membereskan segala sesuatu yang tidak beres di dalam gereja. Saya bilang selama kamu benar jalankan, beranilah melawan arus tersebut, jangan takut. Karena sekarang tidak sedikit gereja-gereja yang berani menyingkirkan orang-orang yang melayani dengan benar. Paling tidak ada kesaksian kan? Orang bapak yang menyaksikan kepada saya kalau di dalam gerejanya itu yang melayani dengan benar disingkirkan oleh majelisnya. Ini nggak boleh ada di sini. Dan itu terjadi. Tidak hanya cerita belaka, tidak. Karena kebenaran sudah terbalik. Ibu bapak semua sudah masuk di dalam gereja, lalu kemudian mengaborsi kebenaran-kebenaran yang ada di dalam gereja. Sehingga apa yang disampaikan oleh Nabi Habakuk, kalau mereka sudah segera hukum saja. Jangan biarkan. Karena walaupun saya mengingatkan mereka menolak akan apa yang saya sampaikan. Jadi di saat orang mengalami tragedi, ideal yang memang harus kita ingatkan ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada teman curhat dan menyampaikan, berikanlah kekuatan kepada mereka, walaupun mungkin nanti saya katakan ditolak atau tidak diterima nasihat tersebut. Kemudian jawaban Tuhan dari protesnya, keluhannya dari Nabi Habakuk. Tuhan bilang jangan khawatir, dengan kasih mereka juga akan mendapat bagiannya. Dan itu terbukti di dalam pasalnya yang kedua. Mulai dari pasal 2 ayat 2 sampai 4 dan 5. Celakalah orang-orang sombong, karena mereka sombong, mereka mendapatkan balasan. Bapak Ibu bisa nanti baca yang kembali pasal 2. Celakalah orang-orang yang serakah, pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Celakalah orang yang tidak jujur, pasal 2 ayat 9 sampai 11. Celakalah orang yang melakukan kejahatan, pasal 2 ayat 12 sampai 14. Celakalah orang yang melakukan tindakan asusila,
pasal 2 ayat 15 sampai 17. Celakalah orang yang menyembah berhala. Pasal 2 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Orang yang sembah sepotong kayu dan lain sebagainya yang dianggap sebagai berhala. Dan Kasdim menerima apa yang telah mereka lakukan. Allah tidak pernah membiarkan dosa, tetapi Allah juga tidak akan membiarkan orang-orang yang menghancurkan atau menggagalkan atau membuat kekristenan semakin terhimpit. Allah juga tidak akan membiarkan hal tersebut. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah mendengar jawaban dari Tuhan, nah di pasal 3 ini yang kita tadi baca itulah Habakuk menaikkan puji-pujiannya dan dia percaya dan dia mengerti mengapa Allah mengizinkan bangsa Kasdim atau Babel itu yang menghukum bangsa Yehuda yang juga telah berdosa kepada Allah. Di situ dikatakan ayat 1 sampai 2 dia memohon belas kasih di tengah-tengah penghukuman. Ya, karena Allah adalah hakim yang adil, hakim seluruh bangsa yang adil. Kemudian di ayat 3 sampai ayat 15 dia memuji untuk kemuliaan dan kuasa daripada Tuhan. Dan di ayat 16 sampai 19 dia berjanji untuk menantikan Tuhan. Apapun situasi dan kondisinya, walaupun tadi dibacakan sampai dikatakan di ayat yang sebagai nats pembimbing, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak lagi berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, artinya berbicara tentang jangka waktu. Dia akan menantikan janji pemulihan daripada Allah. Dan dia percaya bahwa Allah pasti memulihkan keadaan bangsa Yehuda kembali. Sehingga di tengah situasi yang sulit itu, dia tetap percaya bahwa Allah pasti menolong dia. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang dapat kita pelajari dari renungan kita pada pagi ini adalah sepertinya Allah diam, tetapi sebenarnya tidak. Kalau kita doa dan kelihatannya Tuhan tidak menjawab, ingatlah sebenarnya Tuhan tidak lagi diam, tapi Dia mau melihat bagaimana ketekunan dan kesetiaan kita kepada Dia. Allah tidak diam di saat kita mengalami persoalan dan pergumulan di dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa Allah selalu meninggalkan jejak-jejaknya di setiap peristiwa-peristiwa iman yang kita sudah jalani. Jadi kalau dulu Dia menyelesaikan pergumulan kita, sekarang juga pasti Dia menyelesaikan pergumulan yang kita alami. Dia tidak. Allah adalah Allah yang kudus. Allah yang kudus. Tidak mengizinkan seorang pun melanggar kekudusannya. Bangsa yang Dia kasihi, bangsa pilihannya pun yang melakukan kejahatan dan mencoreng kekudusannya pasti dihukumnya. Karena Allah tidak membiarkan kekudusannya dilanggar oleh bangsa pilihannya ataupun bangsa-bangsa lain. Kemudian yang ketiga, Allah tidak berdusta. Dia pasti menepati setiap janji yang Dia sampaikan kepada kita, umat yang percaya kepadanya. Kalau kita sering berdusta ya, mengingkari, tapi Allah tidak pernah berdusta. Jadi jangan menilai Allah seturut dengan penilaian kita terhadap orang yang sering berdusta kepada kita. Ya walaupun dia adalah gambar Allah juga, gambar Allah yang rusak. Allah tidak bisa disamakan dengan manusia yang sering mengingkari janjinya. Allah tidak pernah berdusta. Yang keempat, mari jadikan Allah teman
tapi dia mengambil waktu untuk meratap dan menjerit kepada Tuhan. Dia memilih pribadi yang tepat sebagai teman meratap atau teman curhatnya. Nah, saya berharap kita jangan sampai salah berbicara dengan teman curhat. Curhatnya bukan bicarakan nama orangnya, curhat itu menyampaikan kebutuhan. Karena bisa jadi jika Bapak, Ibu dan saya menyampaikan curhatan kepada orang yang salah, dia mendengar, tapi justru dia beria-ria, kapok. Dia senang dengan apa yang sudah kita lakukan. Atau mungkin kita salah menyerahkan curhat yang seharusnya dia memberikan motivasi supaya kita semakin semangat dan kemudian kembali kepada Allah. Justru mungkin dia memprovokasi kita. Dia memang benar itu nggak baik itu. Pendeta itu memang harus tidak benar dia begitu. Kita salah memilih rekan curhat. Justru dia memprovokasi kita semakin jauh dari kebenaran Allah. Sehingga bijak-bijaklah. Lebih baik curhat kepada Tuhan. Jawaban Tuhan selalu tidak terduga. Seperti yang disampaikan oleh Hawa, dia berdoa minta supaya dihukum. Tuhan jawab, memberikan orang yang jauh lebih jahat. Terkadang di tengah badai itu jawaban Tuhan ada. Bukan saat kita mengalami ketenangan. Oleh karena itu setiap waktu, setiap saat tetaplah percaya kepada Tuhan. Karena itulah yang menjadi inti dari apa yang ingin disampaikan oleh Nabi Habakuk kepada bangsa Yehuda. Orang benar itu akan hidup oleh karena percayanya. Situasi yang begitu sulit pun tidak akan meruntuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Pertolongannya selalu tidak terduga dan selalu di luar daripada batas kemampuan manusia berpikir. Mungkin daripada masalah kita sering justru mendapatkan jawaban. Tuhan, berikanlah aku kesabaran. Tuhan, biar aku menjadi orang yang sabar. Kemudian diperhadapkan dengan orang yang membuat kesabaran kita hilangkan. Tuhan, jangan sampai aku marah, buat supaya aku tidak marah. Kita diperhadapkan dengan orang yang membuat kita marah setiap hari. Tuhan, berikanlah kami jemaat GKK Boro kesatuan hati. Tuhan justru memberikan persoalan di tengah-tengah permintaan diberikan kesatuan hati. Waduh, ini bisa pecah jadi dua itu. Itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Justru bisa kita minta kesatuan hati bergandengan tangan. Tuhan jawab dengan Tuhan memurnikan kita satu persatu. Karena jawaban Tuhan tak terduga. Minta A, Tuhan bisa berikan dengan caranya, pasti dapat itu, tapi dengan caranya Tuhan tetap dapat. Jadi ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jawaban Tuhan selalu tidak terduga di dalam kehidupan kita. Tuhan itu adil dan berkasih. Ya. Adil, setiap pelanggaran dosa pasti dihukum. Tapi Dia juga berkasih karena Dia memberikan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa dan juga pelanggaran yang sudah kita perbuat. Dia menggantikan agar murka Allah jangan sampai menimpa kepada kita. Tapi bukan berarti karunia anugerah itu membuat kita semakin hari berbuat jahat dan tidak menghormati, menghargai karunia itu. Tidak demikiannya. Sehingga saya selalu katakan, Bapak Ibu, jika kita mengalami fitnah dan perlakuan yang tidak adil, ingatlah bahwa Allah itu adil. Jika saya benar, Tuhan bela saya. Jika saya tidak salah, ya Tuhan juga berperkara. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, selanjutnya yang terakhir, orang yang benar itu akan hidup
percayanya. Jadi dalam situasi, kondisi seperti apapun saat ini yang kita alami, ingatlah kebenaran-kebenaran Allah yang sudah kita terima itu. Pegang janji Tuhan tersebut, sehingga kita tidak pernah meragukan pertolongan demi pertolongan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kiranya pada pagi ini kita boleh bersama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ingatlah bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan pasti akan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Bersyukur dan berterima kasih melalui Nabi Habakuk kami belajar bagaimana kami harus berani menyampaikan keluhan-keluhan kami kepada Allah. Jikalau ada hal-hal yang tidak benar terjadi di depan kami, berikanlah kami keberanian seperti Habakuk untuk bisa menegur, mengingatkan, sehingga kami boleh dapat menyelamatkan saudara-saudara kami. Tetapi kami juga dapat belajar bagaimana di tengah situasi yang sangat memprihatinkan, Tuhan justru memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan keinginan yang diminta oleh Habakuk itu sendiri. Sedemikian di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terkadang kami tidak peka mendengarkan jawaban Tuhan, karena kami terlalu sibuk memohon dan memohon pertolongan orang lain serta mengandalkan kekuatan kami. Kami tidak percaya kepada Tuhan. Kami meragukan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami memohon, mari ampunilah segala ketidakpercayaan kami ini Tuhan. Tetapi mari di tengah-tengah situasi dan kondisi di dalam kehidupan kami saat ini Tuhan, yang kami alami masing-masing, kiranya Tuhan berbicara kuat di dalam setiap peristiwa-peristiwa iman yang terjadi di dalam kehidupan pribadi kami lepas pribadi Tuhan, sehingga melalui peristiwa-peristiwa ini boleh mengajarkan kepada kami betapa kami memiliki Allah yang begitu setia, betapa kami memiliki Allah yang sanggup menolong kami. Dan biarkanlah Tuhan kami boleh menjadi pribadi yang juga terus percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kebenaran firman Tuhan dan meteraikan di dalam hati kami, sehingga kami boleh dimampukan oleh Roh Kudus untuk boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Bapa demi Yesus Kristus, firman yang hidup itu. Kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah kita yang hadir pada saat ini tidak hanya menjadi pendengar, tapi kita juga boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Sidang Jemaat Allah diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasul. Bersama umat Allah sepanjang segala abad di atas muka bumi ini, maka kita ikatkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Adam Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan
Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tundukkan kepala kita dan kita mengangkat syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan pagi ini kami boleh diizinkan untuk boleh menikmati hadirat Allah. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah, untuk kami boleh dapat memberikan yang terbaik kepada Engkau melalui ibadah pada minggu ini Tuhan. Kami juga bersyukur akan kebenaran firman Tuhan yang boleh meneguhkan iman percaya kami sepanjang kami mengikuti Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau memateraikan firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami. Terima kasih juga Bapa di surga, karena Tuhan sudah memelihara kami sepanjang minggu-minggu yang lalu Tuhan. Hingga sampai detik ini Tuhan, kami tidak kekurangan sesuatu apapun, karena kami percaya dan berserah hanya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan sudah juga memberikan kepada kami semua kekuatan dan kesehatan sampai detik ini Tuhan, sehingga kami boleh dimampukan untuk melangkahkan kaki kami ke tempat ini. Kami juga bersyukur karena Tuhan boleh terus memberkati setiap pekerjaan dan usaha kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat setiap berkat dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan di tengah-tengah ucapan syukur kami juga ya Bapa, kami datang membawa pergumulan kehidupan kami masing-masing Tuhan. Yang menyebutkan satu persatu di dalam hati dan mulut kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkan setiap pergumulan jemaat-Mu yang ada di GKK Boro ini Tuhan. Mari Tuhan sendiri yang berperkara dan menyelesaikan setiap pergumulan yang dialami hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan menopang, bahkan Tuhan memberikan jalan keluar di setiap persoalan dan pergumulan yang dialami oleh setiap jemaat Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan iman sehingga boleh dapat tetap terus bertahan di tengah-tengah badai pergumulan yang ada ini Tuhan. Karena kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang setia, selalu menopang dan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pagi ini juga Tuhan, kami mau bersyukur dan menyerahkan jemaat-Mu yang mengalami dan menerima berkat perayaan hari ulang tahun pernikahan di keluarga mereka masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati rumah tangga hamba-hamba-Mu ini, menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan, menjadi rumah tangga yang akan selalu mengandalkan Tuhan, menjadi rumah tangga yang boleh menjadi berkat bagi rumah tangga yang lain, memberkati keluarga yang berbahagia pada pagi ini Tuhan. Kami juga berdoa dan bersyukur bagi jemaat-Mu yang menjumpai hari ulang tahunnya di tahun ini. Tuhan memberkati dengan pertambahan usianya. Kami menyerahkan hamba-Mu Pak Hardi yang genap hari ini berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati dia di dalam setiap kehidupannya. Dan dengan bertambahnya usianya Tuhan, dia juga semakin bertambah-tambah kehidupannya di dalam takut akan Tuhan dan bertumbuh di dalam kerohaniannya Tuhan. Dan dia boleh dapat membawa istri anak-anaknya juga semakin dekat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa dan menyerahkan setiap rencana-rencana pelayanan yang ada di gereja-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh rencana-rencana dan program yang ada Tuhan. Biarkanlah semuanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Karena satu tujuan dari setiap kegiatan-kegiatan yang ada, yaitu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kegiatan-kegiatan ini juga boleh memberikan pertumbuhan rohani kepada jemaat, serta menjawab setiap tantangan-tantangan di dalam tugas-tugas dan pelayanan yang ada di tempat ini Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati setiap rencana-rencana pelayanan yang ada di GKK Bogor. Kami juga berdoa dan menyerahkan pengurus-pengurus yang Tuhan percayakan untuk yang melayani di tempat ini Tuhan. Mari memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Memberikan kesatuan hati bersama-sama dengan kami bergandengan tangan untuk melayani Engkau. Bahkan kami juga berdoa bagi calon-calon pengurus selanjutnya. Mari Tuhan memberkati, Tuhan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk boleh menerima tugas, jabatan dan panggilan yang ada untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa dan menyerahkan pelayanan yang ada di wilayah Blitar, di Gereja Kristen Kalang Kudus Tuhan. Melalui badan pengurus lengkap yang ada, Tuhan memberkati. Kiranya gereja-gereja Kristen Kalang Kudus boleh bergandengan tangan untuk terus memberitakan Injil-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan suku Jawa Mancanegara ini Tuhan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dan banyak jiwa dimenangkan demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Pak Buyung sebagai ketua dan seluruh seksi pelayanan yang ada dan juga anggota-anggotanya, Tuhan berkati. Dan kami boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk memikirkan pelayanan-pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat maupun di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa dan menyerahkan persiapan HUT Sinode Gereja Kristen Kalang Kudus yang ke-70 tahun. Kami akan bersama-sama beribadah di tanggal 22 Mei. Mari memberkati setiap persiapan-persiapan yang ada. Panitia yang sudah Tuhan pilih, yaitu GKK Bandung, boleh mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan kami di setiap wilayah-wilayah dari Sumatera sampai Papua boleh bersama-sama beribadah, mengikuti ibadah syukur hari ulang tahun Sinode yang ke-70 tahun Tuhan. Seluruh alat, seluruh jaringan wifi kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, sehingga semua boleh dapat dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan, dan kami boleh mengikuti ibadah dengan baik sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari memberkati tema HUT di tahun ini Tuhan, bahwa kami juga akan bersama-sama menjadi murid Kristus dan memuridkan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami, untuk kami pribadi lepas pribadi, dimulai dari diri kami masing-masing sebagai hamba Tuhan, untuk melihat kami seperti apa saat ini Tuhan. Biarkanlah kami boleh mempersiapkan diri kami dengan sebaik-baiknya untuk menjadi murid Kristus, sehingga kami juga boleh dapat membagikannya kepada pengurus dan jemaat yang ada, sehingga kami boleh bersama-sama menjadi murid Kristen yang sejati, pengikut Kristus yang sejati, yang terus memberitakan Injil kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Inilah doa dan sembahyang kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkan dan menjawab seluruh doa dan pergumulan kami, baik yang kami ucapkan maupun yang tak dapat kami ucapkan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kini tiba saatnya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Tapi sebelumnya ada ayat Alkitab yang mengatakan di dalam Mazmur 54 ayat yang ke-8, begini bunyi firman Tuhan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu pujian persembahanmu dan penerimaan total yang terlibat.
Mari kita satu dalam doa. Kembali lagi kami menghadap kehadiran Tuhan yang suci dan kudus. Ucapan syukur dan terima kasih kami tidak henti-hentinya kami naikkan di hadirat-Mu karena kasih dan kemurahan-Mu yang begitu besar buat kami. Dan Tuhan sudah sediakan hari ini buat kami. Tuhan sudah izinkan kami untuk datang ke rumah-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih dari itu kami sudah menerima berkat firman-Mu Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini juga kami juga serahkan hamba-Mu yang Engkau pakai untuk memberitakan Injil-Mu. Biarlah Tuhan memberkati pelayanannya, memberkati kehidupannya, memberkati rumah tangganya. Sediakan apa yang ia perlukan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami mengucap syukur, kami membawa persembahan yang tidak sebanding dengan berkat-berkat Tuhan yang kami terima di dalam satu minggu ini Tuhan. Tapi kami percaya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan menyucikan dan menguduskan. Biarlah persembahan yang sedikit ini akan menjadi berkelimpahan dan boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberikan, dan berkati mereka yang belum sempat memberikan. Dan pada saat ini juga kami serahkan minggu yang baru ini Tuhan. Apapun pekerjaan kami, apapun yang menjadi aktivitas kami akan serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh melaksanakan aktivitas kami Tuhan dengan tuntunan kasih Tuhan. Bapa di surga, sebentar lagi kami semua akan pulang ke rumah kami masing-masing yang kami serahkan Tuhan kami dalam perjalanan yang berjalan kaki ataupun yang berkendaraan. Biarlah Tuhan tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu sampai di rumah kami dengan selamat. Kami juga ingat Tuhan akan hamba-Mu yaitu Bapak Buyo yang nanti akan kembali ke rumahnya. Tuhan tutup bungkus seluruh bumi di dalam perjalanan yang jauh Tuhan. Biarlah sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapa. Inilah Tuhan doa dan ucapan syukur kami serta sembahyang kami. Hanya kami serahkan kepada Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Kita akan mengucapkan pujian doksologi, puji Allah Bapa Putra, dilanjutkan doa berkat oleh hambanya, dan dilanjutkan wakil jemaat oleh Bapak Suyuti. Sidang jemaat Allah dulu untuk bangkit berdiri. Puji Allah.
Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ulanglah ke dalam tugas aktivitas kita setiap hari, dan marilah melakukan setiap firman yang sudah kita dengar, dan teruslah menjadi saksi Kristus di mana saja kita berada. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus kiranya tinggal dan mendiami Bapak Ibu jemaat sekalian, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai dan satu kembali. Ya baik, shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ya, ini terima kasih buat kehadiran Pak Buyung dari DPR Wilayah Blitar yang sudah bersama-sama kami beribadah, kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat yang sudah melayani Tuhan. Kiranya Tuhan terus memperlengkapi kita untuk bersama-sama melayani Tuhan. Untuk warta yang nantinya bisa difoto Pak Kris ya, di-share-kan. Untuk aktivitas ibadah kembali